Dari semua guyonan tentang Indonesia yang ada di media sosial, salah satu yang paling connect dan banyak digunakan adalah Konoha. Bagaimana tidak, pucuk pimpinan Indonesia dan juga Konoha punya kesamaan yang memang gak bisa dipungkirin. Nah, untuk Presiden Joko Widodo yang selalu dibilang mirip sama Naruto, ya emang mirip. Dimana keduanya berangkat dari bawah hingga menjadi salah satu penguasa yang dielu-elukan banyak orang. Bahkan nih, saking pentingnya sosok Jokowi, TKN Prabowo Gibran yang menjadi pemenang Pilpres 2024 mengaku akan melibatkan Jokowi di masa transisi mendatang. Nah, makanya hari ini jelas penting untuk kita jauh membahas tentang Joko Widodo dan karir politiknya. Pria sederhana dari desa yang kini menjadi kingmaker dalam politik nasional. From zero to hero. Ungkapan ini emang cocok untuk melihat karir kepresidenan Jokowi. Jika sebelumnya Indonesia mendapat sosok presiden dari tokoh politik besar, militer maupun keluarga presiden terdahulu, nah Jokowi ini muncul sebagai anomali karena datang dari keluarga biasa. Dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara, pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Ayah Jokowi memiliki profesi yang beragam sebagai pedagang bambu dan kayu, hingga menjadi seorang supir angkutan umum. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang membantu usaha sang suami. Background keluarga pedagang bambu dan kayu inilah yang kemudian membawa langkah Jokowi masuk ke UGM ke Fakultas Kehutanan. Setelah lulus, dirinya yang telah menikah sempat bekerja di sebuah perusahaan penghasil kertas di Aceh. Kemudian, pada saat dikaruniai anak pertamanya Gibran Rakabuming, Jokowi menetap di Solo sebagai pengusaha mebel. Usahanya ini tidak mudah, dirinya pernah ditipu, namun bangkit dan akhirnya usahanya dikenal di dalam dan di luar negeri. Di masa hidup sebagai pengusaha mebel inilah, pria ikonik Solo ini mendapat nama panggilannya, yaitu Jokowi, dari salah seorang pelanggannya dan melekat hingga sekarang. Setelah kesuksesannya sebagai pengusaha mebel, Jokowi yang sudah memiliki nama besar di Solo mencoba peruntungannya dalam dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005. Pada pencalonan ini, Jokowi diusung oleh PDIP dan PKB yang kemudian menang dengan memperoleh 36% suara. Setelah di tahun 2005, dirinya kembali terpilih sebagai wali kota Surakarta tahun 2010. Kemenangan 2 periode ini jelas bukan tanpa alasan, karena pemerintahan Jokowi di Solo dianggap sukses oleh kebanyakan orang. Bahkan di periode keduanya, Jokowi berhasil meraup lebih dari 90% suara. Nah, keberhasilan ini disebabkan berbagai program andalan Jokowi. Mulai dari kerja bakti hingga pengadaan transportasi berupa tram yang pertama ada di Indonesia. Bicara soal Jokowi di Solo, salah satu yang paling ikonik jelas pemindahan pedagang kaki lima Monumen Banjarsari yang dilakukan dengan sukacita. Gak pernah ada sebelumnya penggusuran PKL yang berjalan damai seperti di Monumen Banjarsari tadi. Keberhasilan pemindahan yang dilakukan Jokowi ini tidak terlepas dari gaya politiknya yang mengedepankan dialog dengan pendekatan nguwong kewong atau memanusiakan manusia. Jokowi berhasil mendapatkan hati para pedagang kaki lima ini setelah melakukan 54 sesi makan siang selama 7 bulan. Hingga akhirnya, para pedagang yang meminta direlokasi. Nah, saking berhasilnya proses relokasi ini, kejadian tersebut bahkan menjadi kajian politik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Setelah menang 2 periode di Surakarta, Jokowi kemudian diboyong ke panggung politik yang lebih besar, yaitu di Jakarta. Tahun 2012, Jokowi secara mengejutkan menjadi calon gubernur DKI dengan berpasangan dengan Ahok untuk melawan Fauzi Bowo. Di pemilu ini Jokowi menang dengan berhasil mendapatkan 53,82% suara pemilih. Di sini, Jokowi adalah sosok ikonik yang mendapatkan endorsement dari partai-partai raksasa, mulai dari PDIP, Gerindra, Golkar, hingga PKS. Saat menjabat sebagai gubernur DKI, Jokowi sangat terkenal dengan aksi belusukan atau turun langsung. Gak jarang, pria asal Solo ini terlihat turun masuk ke gorong-gorong DKI saat melakukan belusukan.
Gaya belusukan Jokowi ini dinilai sangat efektif pada masa tersebut karena warga yang awalnya merasa jauh dari sosok gubernur bisa melihat gubernur langsung ada di ruang publik seperti jalan umum bahkan di pasar. Saat menjadi gubernur Jakarta, Jokowi makin melambungkan namanya dengan berbagai program andalan yang dia miliki. Mulai dari Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat yang menjadi program utama perbaikan kesehatan dan pendidikan di Jakarta. Kemudian, ada juga penataan pemukiman kumuh dengan merelokasi orang-orang ke rumah susun yang lebih layak. Saat memimpin Jakarta, Jokowi merupakan sosok ideal yang dianggap mampu menjaga ibu kota dengan baik. Dengan keberhasilannya di Jakarta, cuma butuh 2 tahun saja, Jokowi melenggang ke panggung politik nasional. Di tahun 2014, Jokowi secara cepat ikut dalam bursa pemilihan Presiden Indonesia melawan Prabowo Subianto, salah satu pengusungnya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada pemilihan ini, Jokowi yang didampingi JK sebenarnya pasangan yang tidak diunggulkan. Namun, Jokowi berhasil membanting ekspektasi semua orang dengan menang pemilu 2014 dan berhasil memperoleh suara 53,15%. Di periode pertama Jokowi ini, dirinya pun langsung mendapat perhatian dengan beragam aksinya. Mulai dari penunjukan menteri, di mana dirinya berhasil kembali mendatangkan Sri Mulyani untuk menjadi Menteri Keuangan. Kemudian tidak kalah nyentrik adalah Ibu Susi Pujastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi sensasi besar. Dalam periode pertamanya ini, Jokowi berhasil menggait dan mempesona banyak orang, utamanya di Papua, yang membuatnya bahkan dianggap sebagai presiden paling sering ke Papua. Dalam pencalonan periode pertama ini, Jokowi tidak lupa memboyong program Kartu Sakti di Jakarta, masuk ke tingkat nasional dengan sedikit perubahan nama, menjadi Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Setelah berhasil di periode pertamanya, Jokowi maju kembali di pemilu 2019 bersama Ma'ruf Amin. Dan sekali lagi, Jokowi berhadapan dengan Prabowo di pemilu tersebut. Hasilnya seperti yang kita ketahui 2-0 untuk Jokowi yang menang dengan perolehan suara 55,50%. Pada periode kedua ini, Jokowi membuat pengamat politik dalam dan luar negeri tercengang. Bagaimana tidak, untuk pertama kalinya seorang rival politik duet dalam satu kabinet saat Jokowi mengajak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Posisi ini jelas sangat penting, bisa dilihat dari anggaran Kementerian Pertahanan yang selalu menempati posisi teratas dalam penganggaran tahunan. Nah, ajakan Jokowi ke Prabowo ini dikenal dengan gaya politik gotong royong, di mana Jokowi tidak ingin berkonfrontasi, tapi ingin memperkuat kolaborasi. Gaya politik Jokowi di periode kedua ini emang makin menarik, apalagi ditambah dengan politik meja makan yang sangat gemar dilakukan oleh Jokowi. Dalam 2 periode kepemimpinan ini, Jokowi telah menorehkan berbagai macam hal yang patut diacungi jempol. Mulai dari beragam proyek infrastruktur seperti tol, bandara, bendungan, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian, ada juga proyek untuk menggenjot ekonomi Indonesia, seperti proyek hilirisasi pertambangan. Lalu tidak lupa, di masa Jokowi, pemerintah juga berani menginisiasi program Ibu Kota Negara baru untuk dipindahkan dari Jakarta menuju Kalimantan. Padahal, kajian tentang IKN ini sudah ada sejak zaman Soekarno dan Soeharto. Ya, meskipun sampai sekarang pembangunan IKN ini belum bisa rampung, namun inisiasi perpindahan IKN memberikan sinyal positif bahwa pembangunan Indonesia nantinya bukan melulu tentang Jakarta dan Jawa lagi. Dari perjalanan politik Jokowi ini bisa dibilang, gaya politik Jokowi adalah sebuah kunci kuat bagaimana pria Solo ini berhasil mempertahankan posisinya. Mulai dari mengedepankan dialog, kemudian adanya gaya belusukan, lalu politik gotong royong saat merangkul Prabowo, dan di akhir-akhir ini ada gaya politik meja makan memperlihatkan kapasitas besar Jokowi sebagai politik. Makanya wajar jika Jokowi bisa bertahan di panggung politik nasional dan memperlihatkan kalau orang dari keluarga biasa juga bisa berhasil menjadi tokoh politik besar di Indonesia. Kedepannya keterlibatan Jokowi pada pemerintahan baru juga masih akan kental karena wakil presiden terpilih adalah anak sulungnya. Ya, semoga saja setelah pemerintahan Jokowi ini Indonesia menjadi lebih baik dan tidak mengalami kemunduran apapun.